Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nita? Alhamdulillah Pak, baik. Hari ini mengajar Pak, di kelas berapa mengajar? di kelas 8 Pak. Terus bagaimana keaktifan murid dalam mengikuti pembelajaran? Hal ini yang membuat masalah buat saya Pak, karena banyak siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran, baik daring maupun luring. Begitu. Jadi Bu Nita mau mendapat bantuan bagaimana cara mengatasi anak-anak atau murid-murid yang tidak aktif dalam pembelajaran. Betul sekali Pak, saya sangat butuh bantuan. Kalau begitu kita ke ruangan saya agar pembicaraan kita bisa lanjutkan. Oke? Oh iya Pak. Ayo Bu Nita masuk. Iya Pak. Jadi kita lanjutkan tadi pembicaraan kita berita tentang masalah siswa yang Tidak aktif Pak. tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi begini Bu Nita, jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak aktif dalam pembelajaran. Iya Pak. Ya, jadi selama ini apa Ibu Nita sudah punya usaha bagaimana cara mengatasi hal yang demikian itu? Sudah Pak. Misalnya apa usahanya? Saya menghubungi siswa melalui chat WA. Kemudian terkadang juga saya sampaikan di forum GC supaya mengirimkan absen atau mengisi absen di GC, mempelajari materi, kemudian menjawab tugasnya dan menyerahkan kembali melalui Google Formulir Pak. Dan hasilnya bagaimana? Apakah ada perubahan misalnya kalau dulu misalnya kurang aktif setelah kita sampaikan melalui WA misalnya, apakah ada perubahan pada murid tersebut atau tidak ada? Ada Pak, tapi masih sangat minim. Misalnya dari sebelum saya misalnya hari ini 5 orang yang mengabsen, dan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di forum 5 orang. Terus setelah saya konfirmasi ke WA supaya aktif, hanya bertambah sekitar 7 orang Pak, atau sampai 10 orang saja. Jadi artinya perubahannya sangat minim ya. Minim Pak. Terus kira-kira sudah cari tahu apa kira-kira kendalanya sehingga siswa-siswa ini tidak terlalu aktif mengikuti pembelajaran. Artinya kita sudah cek-cek apakah mungkin karena kendaraannya kah, atau mungkin kuotanya tidak ada, atau mungkin perhatian orang tuanya. Pernah kita gali-gali informasi tentang itu? Betul sekali Pak, karena kebetulan banyak siswa yang berdekatan dengan rumah saya, jadi saya sering bincang-bincang dengan orang tuanya. Dan menjadi permasalahan Pak, betul dari segi kuota internetnya, kemudian itu akses jaringan di internet di tempatnya Pak, kadang tidak bagus Pak, tidak stabil. Kemudian yang kedua itu tadi juga Pak, faktor orang tua, karena banyak juga orang tua yang tidak bisa membantu anaknya. Jadi selama ini apa usaha Ibu Nita dalam mengatasi masalah tadi? Kan kami punya grup WA Pak, jadi kami menghubungi murid-murid saya melalui WA tersebut. Oh begitu.
Terus kalau misalnya murid-muridnya atau siswanya tidak aktif di WA, bagaimana langkah selanjutnya? Saya menelpon orang tuanya Pak, memberitahukan bahwa anak-anaknya tidak aktif dalam pembelajaran dan tidak aktif juga memberikan tugas. Oh, jadi Bu Mita itu mengambil dua langkah ya. Yang Ya, Pak. pertama menghubungi murid-muridnya melalui WA group. Kalau di situ tidak ada respon dari murid, kemudian kita hubungi orang tuanya, Iya Pak. menyampaikan bahwa murid atau anaknya tidak aktif belajar dan tidak aktif mengumpulkan tugas. Oke. Setelah Ibu Nita lakukan ini, apakah ada perkembangan atau ada perubahan ke arah positif tentang keaktifan anak-anak? Ada Pak, ada perubahan ke arah positif, Ya. cuman itu sedikit agak minim Pak, belum maksimal. Jadi maksudnya tidak banyak berubah ya begitu. Iya, Misalnya Pak. kalau misalnya aktif dulu 5, sekarang mungkin menjadi 7 begitu. Iya, Pak. Penerapan. Oke. Itu artinya bahwa sebenarnya usaha Ibu Nita itu belum maksimal yang kemarin. Kira-kira Bu Nita pernah berpikir langkah-langkah apa lagi yang kita bisa lakukan untuk mengatasi anak-anak ini? Sebenarnya Pak, saya Ya. berpikir mungkin kalau saya yang turun langsung ke lapangan akan lebih baik hasilnya dibanding dengan kunjungan rumah yang dilaksanakan oleh wali kelas ataupun urusan humas. Oleh karena itu, saya berniat Pak untuk melaksanakan kunjungan rumah apabila Bapak izinkan. Oh ya, kalau itu yang Ibu Nita inginkan dan dianggap bahwa itu hal yang bagus, tentu saya akan mendukung dan mengizinkan itu. Oleh karena itu, saya berterima kasih Ibu Nita punya terobosan mau mencoba hal yang baru untuk menghasilkan sesuatu yang selama ini dianggap bahwa tidak ada perubahan. Oleh karena itu saya ingin bertanya kembali, kira-kira Ibu Nita mampu laksanakan rencananya ini? Insya Allah Pak, saya berkomitmen untuk melaksanakan program ini demi terlaksananya pembelajaran yang baik. Oke, kalau itu sudah menjadi komitmen Bu Nita, maka saya berterima kasih. Saya hanya ingin mengatakan bahwa bila mana nanti dalam programnya ini sementara berjalan ada masalah, bisa hubungi saya misalnya atau hubungi urusan kurikulum untuk dibantu. Ya, Ya, Pak. jadi silakan jalan. Nanti setelah kegiatan ini berlangsung, Bu Nita, saya tunggu laporannya. Apakah ada perubahan yang dialami anak-anak atau bagaimana? Karena saya kira rencana yang Bu Nita lakukan ini sangat bagus. Bila mana ini berhasil, maka kita akan imbaskan kepada guru mata pelajaran yang lain. Saya kira ini pertemuan kita Bu Nita, jadi Bu Nita sudah menemukan sendiri bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, kita tinggal melihat nanti apakah solusi yang Ibu Nita temukan itu bisa membawa dampak yang positif bagi sekolah kita. Saya kira demikian. Terima kasih Bu Nita atas pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro.